guys, perkenalkan nama saya Rizka Vanesia, NIM 3120100029, kelas A pagi semester 4, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, dosen pengampuh Dr. Adisti Primiwulan, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis suku Dayak Benawas. Sebelum masuk ke dalam materi, apa sih pengertian linguistik historis komparatif? Linguistik historis komparatif adalah cabang linguistik yang meneliti perkembangan bahasa dari satu waktu ke waktu yang lain, mengamati cara-cara perubahan bahasa dan meneliti penyebab perubahan bahasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi, yaitu asal mula suku Dayak Benawas. Menurut cerita Dayak Benawas, berawal dari daerah Labai-Lawai dengan menggunakan perahu dayung, beberapa kelompok keluarga mudik menyusuri Sungai Kapuas untuk mencari tempat permukiman baru dan layak ditempati dengan kesepakatan perahu yang lebih dahulu atau di depan. Apabila singgah atau berhenti di suatu tempat atau masuk ke sungai lain, wajib membuat kecuai atau tanda rambu yang menyatakan bahwa mereka berhenti di tempat itu. Tiba di suatu sungai, tepatnya di Sungai Serirang, yang sekarang disebut dengan Sungai Benawas. Beberapa perahu pun berhenti di situ dan masuk ke sungai tersebut untuk menetap sesuai kesepakatan mereka membuat kecuai. Namun sayangnya, kecuai yang mereka buat terlalu masuk ke dalam sungai atau persis di muara sungai, sehingga tidak tampak oleh beberapa perahu yang berada di belakang dan membuat perahu yang tertinggal terus menyusuri Sungai Sekadau, Sungai Menterap, sampai akhirnya sampai di Sungai Kerabat. Nah, itulah asal mula suku Dayak Benawas. Nah, suku Dayak Benawas. Dayak Benawas adalah salah satu kelompok masyarakat yang bermukim di Sungai Benawas yang mengalir di wilayah Kecamatan Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu. Suku ini menyebut dirinya sebagai Dayak Benawas berdasarkan nama sungai yang menjadi tumpuan hidup mereka. Suku ini tersebar di 12 kampung yang hidup berdampingan dengan suku Desa Kerabat, suku Jam, dan Dayak Jawat. Rumpun Dayak Benawas. Nah, rumpun Dayak Benawas ini termasuk dalam rumpun Iban atau Dayak Laut berbahasa Melanyi Borneo Barat. Nah, rumpun Iban terdiri atas 12 suku Dayak. Salah satunya yaitu Dayak Benawas. Pembagian rumpun Dayak Iban atau Dayak Laut berbahasa Melanyi Borneo Barat. Yang pertama, suku Dayak Dau sekitar kaki Banjaran Kelingkang atau wilayah Borneo, British, dan Jua. Nah, yang kedua, suku Dayak Mualem, Kalimantan Barat. Yang ketiga, suku Dayak Ketungau atau Iba, Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, Dayak Benawas Iba, Kalimantan Barat. Teknik dan penentuan presentase. Nah, di sini dibagi menjadi dua, yaitu kata benda dan kata sifat. Nah, kata benda dan kata sifat itu dikelompokkan menjadi 25 kata benda dan 25 kata sifat. Nah, yang pertama itu ada gloss atau glossarium bahasa Indonesia. Dan yang kedua ada bahasa Dayak Benawas. Yang pertama, celana. Bahasa Dayak Benawasnya selewa. Yang kedua, sendok, yaitu sudu. Yang ketiga, air. Bahasa Dayak Benawasnya ai. Yang keempat, buku. Bahasa Dayak Benawasnya buku. Yang keempat, itu ada mobil. Bahasa Dayak Benawasnya oto. Yang kelima ada motor,
bahasa Dayak Benawasnya moto. Yang selanjutnya gitar, bahasa Dayak Benawasnya gita. Terus ada payung, bahasa Dayak Benawasnya payong. Yang selanjutnya meja, bahasa Dayak Benawasnya mejo. Kursi, bahasa Dayak Benawasnya bangku. Kaca, bahasa Dayak Benawasnya kaco. Mistar, bahasa Dayak Benawasnya mestar. Piring, bahasa Dayak Benawasnya pingan. Pintu, bahasa Dayak Benawasnya pintu. Telinga, bahasa Dayak Benawasnya telingo. Sepeda, bahasa Dayak Benawasnya leren. Pena, bahasa Dayak Benawasnya pen. Baju, bahasa Dayak Benawasnya baban. Tubuh, bahasa Dayak Benawasnya tuboh. Kepala, bahasa Dayaknya kepalo. Mata, bahasa Dayak Benawasnya mato. Hidung, bahasa Dayak Benawasnya idong. Alis mata, bahasa Dayak Benawasnya alis mato. Bibir, bahasa Dayak Benawasnya bibir. Karet, bahasa Dayak Benawasnya gotah. Nah, yang selanjutnya itu ada 25 kata sifat. Ada glossarium, dan bahasa Dayak Benawas. Yang pertama, marah, bahasa Dayak Benawasnya gelai. Setuju, bahasa Dayak Benawasnya setujo. Cantik, bahasa Dayak Benawasnya cantik. Besar, bahasa Dayak Benawasnya bosa. Hitam, bahasa Dayak Benawasnya hitam. Nyaman, bahasa Dayak Benawasnya nyoman. Gila, bahasa Dayak Benawasnya gilo. Abu-abu, bahasa Dayaknya kelabu. Hijau, bahasa Dayak Benawasnya hijau. Baik, bahasa Benawasnya baik. Cepat, bahasa Dayak Benawasnya copat. Adil, bahasa Dayak Benawasnya adel. Asyik, bahasa Dayak Benawasnya asik. Besar sekali, bahasa Dayak Benawasnya bosebona. Kotor, bahasa Dayak Benawasnya koto. Lezat, bahasa Dayak Benawasnya nyaman. Menyeramkan, bahasa Dayaknya menyoramkan. Bahaya, bahasa Dayak Benawasnya bahayu. Rusak, bahasa Dayak Benawasnya rosak. Jauh, bahasa Dayak Benawasnya jauh. Terkenal, bahasa Dayak Benawasnya terkonal. Menarik, bahasa Dayaknya suku. Berani, bahasa Dayaknya berani. Bagus, bahasa Dayaknya baguih. Minta, bahasa Dayak Benawasnya minto. Yang selanjutnya yaitu ada menetapkan kata kerabat yang memiliki hubungan genetis dengan kriteria sebagai berikut. Yang A, pasangan yang identik. Kakek nenek, ake ini. Ayah ibu, apo umo. Suami istri, laki bini. Kakak adik, abang adik. Tinggi rendah, tinggi ronah. Panjang pendek, panjang panak. Hitam putih, hitam putih. Dalam dangkal, dalam mabuk. Luas sempit, luas sempit. Jatuh bangun, jatuh angkat. Sedarah sedaging, sedarah sedaging. Putra putri, putera putri. Ganteng cantik, ganteng cantik. Paman bibi, om ico. Yang B, ada pasangan yang memiliki korespondensi fonemis. Dibagi menjadi 3, yaitu ada glossarium, ada bahasa Dayak Benawas, dan ada korespondensi fonemis. Yang pertama, baik, bahasa Dayak Benawasnya baik. Korespondensi fonemisnya A menjadi E. Yang kedua, gila, bahasa Dayak Benawasnya gile.
korespondensi fonemisnya A menjadi E. Yang ketiga ada cantik, bahasa Dayak Benawasnya cantik, menjadi korespondensinya A menjadi E. Marah, bahasa Dayak Benawasnya gelai, korespondensi fonemisnya A menjadi E. Yang C yaitu pasangan yang mirip secara fonetis, yaitu siapa kemana, bahasa Dayak Benawasnya sopai konai, nanti kerak, kolok korok, gimana roti, koti roti, beli kuali, bahasa Dayak Benawasnya boli koli. Yang D, pasangan yang berbeda satu fonem. Yang pertama, kaca menjadi kaco, pintu menjadi pinto, mistar menjadi mestar, rusak menjadi rosak. Yang selanjutnya membuat presentase kekerabatan. Nah, di dalam membuat presentase kekerabatan ini ada rumus, yaitu C kognates atau kata kerabat, K sama dengan jumlah kosakata kerabat, G jumlah glos yang diperhitungkan. Rumusnya C sama dengan K per G kali 100%. Glosariumnya ada 6, yaitu 6 per 48 jumlah kosakata kerabat dikalikan 100% sama dengan 0,125%. Nah, yang kedua, menghitung jangka kesalahan untuk menetapkan kemungkinan waktu pisah yang lebih tepat. Dengan rumus W sama dengan log kali C per 2 log R. W itu keterangannya waktu pisah dalam ribuan tahun lalu, R retensi atau persentase konstan dalam 1000 tahun, C persentase kerabat log logaritma dari jangka waktu. Nah, rumusnya W sama dengan log dikali C per 2 log kali R sama dengan log dikali 0,125% per 2 dikali log 0,124% sama dengan min 2,080 per 2 dikali min 2087 sama dengan min 2,080 per min 4,174 sama dengan 0,50. Jadi 500 tahun yang lalu. Selanjutnya, menghubungkan persentase kekerabatan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa, apakah sebagai satu bahasa. Rumusnya, C sama dengan K per G kali 100%, sama dengan 6 dikali 100% per 50, dengan hasil 0,12%. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu keluarga bahasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, keluarga saya menggunakan bahasa Indonesia, namun berbeda saat balik ke kampung halaman. Nah, di kampung halaman, bahasa Benawaslah yang digunakan untuk berbicara dengan saudara-saudara yang lainnya. Nah, sekian presentase atau hasil analisis suku Dayak Benawas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.